Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Bandung di tahun 2020-2021 tahun pelajarannya, kita mulai di awal semester ini tentu saja pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan. Perlu beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, terutama ini tentang materi pelajaran PJOK. Ada beberapa hal sebelum memasuki ke materi pelajaran, karena di sana banyak praktek. Selama ini barangkali kalian belum mengenal bagaimana cara melakukan olahraga yang baik dan benar. Olahraga yang baik dan benar itu akan bermanfaat untuk kita, terutama untuk tubuh kita, supaya kita menjadi sehat. Sehat itu ada dua, sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, sehat yang dimaksud dengan pelajaran olahraga ini adalah sehat jasmani, itu pun ada dua, sehat jasmani secara statis dan dinamis, ya. Nah, dengan melakukan olahraga yang baik dan benar, maka tujuan kita akan tujuannya adalah untuk melakukan sehat jasmani yang dinamis. Apa bedanya sehat jasmani yang dinamis dan statis, ya? Kalau statis barangkali sehat statis kalau kita mengerjakan sesuatu hal dengan banyak bergerak, kemudian untuk melakukan gerakan yang lain lagi atau aktivitas yang lain sudah lelah. Tapi dengan sehat yang dinamis, ketika kita melakukan kegiatan yang banyak gerak, memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang lain lagi, sehingga itu yang disebut dengan sehat dinamis. Oke, untuk melakukan olahraga yang baik dan benar, selain tujuannya untuk supaya badan kita sehat, atau sehat dinamis lebih diekuivalenkan dengan kebugaran jasmani, ya, kebugaran jasmani. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Asep, ya, perkenalan Bapak yang akan mengajar. Tapi secara keseluruhan sekarang baik putra maupun putri diperhatikan semuanya, ini adalah untuk kegiatan kelas 12 seluruhnya. Ada kalanya kita melakukan kegiatan olahraga hanya sebatas melakukan saja tanpa tujuan apa-apa, tanpa maksud untuk apa gitu, dan caranya juga tidak diperhatikan. Padahal untuk melakukan olahraga yang baik dan benar itu ada beberapa persyaratan. Tapi mungkin ini materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah persiapan, kemudian nanti ada pemanasan, kemudian nanti pas pelaksanaan atau inti pelajarannya, dan setelah selesai melakukan olahraga yang baik dan benar. Oke, ada sekarang yang akan Bapak jelaskan di sini adalah hanya dua, yaitu persiapan untuk melakukan olahraga yang baik dan benar dan pemanasan, ya. Oke, untuk persiapan pertama mungkin keperalatan, ya, peralatan yang dipakai, memakai pakaian olahraga, sepatu olahraga, kaos kaki juga, kaos kaki olahraga semua, tidak memakai kaos kaki yang hitam, ya. Ya, kaos kakinya juga kaos kaki untuk olahraga, ya, sepatunya olahraga semua, supaya enak nyaman. Itu peralatan. Kemudian kalau bisa 1 jam sebelum olahraga. Bagaimana kalau kita makan, ya, makan kemudian langsung olahraga, ini kurang baik. Minimal 1 jam atau setengah jam sebelumnya lah, atau maksimal 1 jam, ya, 1 jam sebelum olahraga, ya, atau sebelum olahraga kita makan. Jangan sampai nanti baru 5 menit makan langsung berolahraga, ya. Persiapannya kalau mau makan silakan, kalau pagi-pagi olahraga sarapan dulu, setelah itu istirahat baru kita melakukan olahraga. Kemudian juga jangan lupa di dalam olahraga itu, kalau ingin melakukan olahraga yang baik dan benar,
kita mengukur atau menghitung denyut nadi. Apa gunanya mengukur denyut nadi? Itu nanti kita ingin tahu sejauh mana kondisi badan kita hari ini, kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya, dan kita bisa mengukur apakah hari ini badan kita dalam keadaan bugar atau sehat dinamis atau tidak. Itu dengan mengukur denyut nadi. Cara-cara untuk mengukur denyut nadi, ya, kita dari jari ini, jari, kemudian ada lekukan. Nah, ada lekukan. Ditekan itu harus dengan pakai jari tengah atau telunjuk, ya. Tidak dengan ibu jari, karena kepekaan dari ibu jari itu sangat kurang. Tapi kalau telunjuk dengan ini pasti ada, ya. Nah, bisa juga di leher. Nah, ini juga bisa menghitung denyut nadi di leher, dipegang, ya. Nah, tapi biasanya kalau aktif dengan di pergelangan tangan ini, dihitung selama 1 menit, berapa jumlah. Tapi kalau kita menghitung 1 menit itu terlalu lama, ya, terlalu lama. Biasanya ada yang menghitung 6 detik, nanti dikalikan 10. Ada juga yang menghitung 10 detik, nanti dikalikan 6. Tapi biasanya kita melakukan 15 detik, nanti dikalikan 4, ya. Dikalikan 4. Dan biasanya dihitung selama 3 kali. 3 kali pertama misalnya, ya, 3 kali pertama atau 1 kali pertama, kemudian 1 kali lagi setelah 15 menit, nanti kali 2, yang berikutnya yang ketiga, ya. Nah, kalau misalnya contoh sekarang, ya, mulai misalnya ya 15 detik sudah, misalnya hasilnya 20 berarti kali 4 80, ya. Kemudian yang kedua 15 detik mulai, 15 detik sudah. Nah, itu yang kedua, misalnya hasilnya 20 juga. Kemudian yang ketiga hitung lagi, ternyata yang ketiga ini 22 misalnya. Nah, kalau ada yang 2 yang berbeda, maka kita ambil yang 2, berarti tadi yang 20. Bagaimana kalau misalnya 3-3-nya sama? Itu tidak jadi masalah kalau 3-3-nya sama. Justru yang masalah itu yang 2 berbeda atau ketiga-tiganya beda. Misalnya yang pertama ada 20, yang kedua ada 22, yang ketiga 23. Nah, yang diambil adalah yang tengah, berarti yang 22. Selamat ya. Jadi sekali lagi menghitung denyut nadi selama 15 detik, ya, 3 kali. Ambil, kalau yang sama semuanya tidak jadi masalah. Kalau yang 2 sama, yang 1 beda, maka ambil yang 2. Tapi kalau 3-3-nya beda, ambil yang tengah itu. Ya, itu. Kemudian untuk apa sih kita mengukur denyut nadi? Nah, denyut nadi ini nanti ada rumusnya. Ada rumus untuk mengukur bagaimana apakah latihan kita sesuai dengan zona latihannya atau tidak. Ini nanti untuk kedepannya barangkali Bapak akan menjelaskan pada saat melakukan olahraganya atau setelah olahraga. Ya. Jadi untuk mengukur denyut nadi seperti itu, nanti kalian coba, ya, coba. Ada satu hal yang perlu ditahu, itu nadi sebelum latihan. Ada juga nadi normal. Nah, kalau nadi normal biasanya jumlah denyutan nadi normal itu diambil setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur langsung diambil nadinya. Tapi tentu saja harus tidurnya yang nyenyak, yang nyaman, ya. Tidak seperti misalnya mimpi dikejar harimau atau mimpi dikejar hantu. Itu kan bunyi jantungnya akan berdetak kencang, jadi tidak normal. Jadi harusnya mengukur denyut nadi pagi-pagi dan mengukur apakah tidur nyaman dan sebagainya, atau mimpi yang indah oleh
sehingga nanti denyut nadinya berapa? Sama, 15 detik berapa? 3 kali. Misalnya hari ini 3 kali berapa? Nanti besoknya berapa? Kalau ada yang 5 atau 3 atau 5 yang ganjil ya jalan, yang ganjil. Nanti yang lebih banyaknya yang mana? Itu yang disebut dengan nadi normal. Ya, kita perlu tahu nadi normal sehingga kalau kita akan melakukan olahraga sebelum olahraga, nadi normalnya berapa, sebelum olahraganya berapa. Kalau dampaknya terlalu jauh, ya, kalau jumlahnya terlalu jauh, tentu saja ini bisa kurang bagus. Berarti begini, kalau misalnya nadi normalnya 20 kali 4, 80. Tapi nadi sebelum latihan setelah diukur ternyata 50 misalnya. 50 kali 4 kan 200 ya. Itu akan bedanya jauh. Berarti kondisi badan pada saat akan melakukan olahraga itu kurang bagus. Kalau 50 nggak mungkin ya. Mungkin saja ada 30 ya. Nah, kalau nadi sebelum latihan sudah 30 kali 4 berarti sudah 120. Berarti kondisi kita akan olahraga juga menandakan bahwa itu kurang bagus fisik kita. Oleh karena itu olahraganya juga bukan olahraga yang berat. Nah, itu untuk ukurannya seperti itu. Selain mengukur denyut nadi, persiapan untuk olahraga itu ya, atau tujuan dari untuk denyut nadi ini juga nanti bisa mengukur. Jadi kita olahraga capek ada manfaatnya. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk jantung dan paru-paru kita. Ada kalanya orang berolahraga capek, panas, keringatan, tapi tidak ada manfaat apa-apa untuk badan kita, terutama jantung dan paru-paru. Kenapa? Karena olahraganya tidak sampai ke zona latihan. Nah, nanti apa itu yang disebut dengan zona latihan? Nanti akan Bapak terangkan pertemuan berikutnya. Oke, itu saja yang untuk persiapan. Dan sekarang untuk pemanasan. Untuk pemanasan itu ada dua hal yang perlu yang perlu sebelum kita melakukan pemanasan, aktivitas jantung dan paru-paru itu harus ada peningkatan. Aktivitas jantung dan paru-paru harus ada peningkatan. Contoh melakukan gerakan, misalnya lari keliling di lapangan atau kalau di tempat bisa jalan di tempat, lompat-lompat, lari di tempat dan sebagainya. Yang penting memacu jantung dan paru-paru. Setelah itu baru ke pemanasan peregangan. Nah, ini untuk peregangan biasanya pada waktu kelas 1, kelas 11 kalian pernah melakukan memimpin pemanasan ya, memimpin pemanasan dengan cara belum tahu pengetahuannya. Nah, sekarang Bapak jelaskan ya, untuk supaya lebih baik ya, untuk pemanasan yang lebih baik itu terutama peregangan, ada peregangan pasif dan peregangan aktif. Kalau kita sudah melakukan peregangan pasif, tidak usah ada peregangan aktif. Contoh, kalau sudah seperti ini ya, tidak usah lagi ada. Nah, tidak usah. Jadi kalau kita melakukan peregangan pasif, kita harus melakukan peregangan aktif. Tapi kalau ada kalanya karena waktu tidak ada tujuan dari olahraganya, langsung saja ke peregangan aktif. Kalau kita sudah melakukan peregangan aktif, tidak usah lagi melakukan peregangan. Contohnya kalau sudah 1, 2, 3, 1, tidak usah lagi seperti ini, langsung 1, 2, 3 ya. Jadi sekali lagi, kalau kita melakukan peregangan pasif maka harus dilanjutkan dengan peregangan aktif. Kalau kita melakukan peregangan aktif, tidak usah langsung ke peregangan pasif. Oke, untuk peregangan pasif juga ini banyak yang salah ya. Banyak yang salah. Contoh, kalau peregangan pasif itu dari hitungan saja, hitungan minimal 8 detik, tapi kalian biasanya kurang dari 8 detik, itu tidak ada manfaatnya.
hanya capeknya saja. Kalau di luar seperti ini hanya panasnya saja, hitamnya saja, baunya saja, tidak ada manfaat untuk apa-apa. Ya. Oleh karena itu, pemanasan pergelangan aktif caranya seperti ini. Contoh kalau untuk leher, nah dari sini tekan maksimal, ditekan lagi, up, nah baru dihitung. Hitungannya misalnya minimal 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah seperti itu. Jadi tidak asal nempel, kemudian itu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tidak seperti itu. Sama ini juga, tekan maksimal, tekan lagi, up, hitung 1 sampai 8. Ya. Sistematikannya bagaimana? Yaitu dari leher, bahu, kemudian otot badan, samping kiri kanan, depan belakang, tungkai, ya. Nah itu boleh dari tungkai dulu, tungkai, kemudian otot kiri kanan, otot badan kiri kanan, depan belakang, bahu, langsung ke leher. Tapi biasanya dari leher dulu, dari leher, bahu, kemudian. Nah contohnya tadi untuk contoh leher ya, ini, kemudian juga begini ya, bahu, ya, bahu, contohnya seperti ini, bahu, up, ya, atau juga tarik seperti ini, ya, banyak. Kemudian atau samping depan belakang, atau sampingnya kiri, kanan, kemudian kalau depan belakang, kemudian sampai ke bawah dan seterusnya. Nah itu. Kalau tungkai bagaimana? Mungkin begini, ya, atau begini dan seterusnya. Nah, itu untuk peregangan pasif. Bagaimana dengan peregangan aktif? Peregangan aktif sama, peregangan aktif juga sistematikannya dari atas, bahu, badan samping kiri kanan, depan belakang, dan juga. Contohnya dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 3, gitu. Nah untuk leher cukup hitungannya 4 kali saja, ya, 4 kali. Kalau untuk leher ini sudah cukup 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Sekarang, tapi kalau untuk otot bahu, kemudian otot samping badan, samping kiri kanan, depan belakang, itu 8 sampai 8 hitungannya. Contohnya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8. Nah itu hitungannya. Itu untuk bahu, kemudian untuk otot samping kiri kanan, depan belakang, juga untuk tungkai sama hitungannya 4 kali 8. Ya. Kemudian kalau untuk peregangan aktif itu diakhiri dengan gerakan apa coba? Gerakannya gerakan kombinasi. Ya, gerakan kombinasi. Nah, gerakan kombinasi contohnya 1, 2, 3, 1. Nah, ini dia kesalahan sering dilakukan pada saat gerakan kombinasi, yaitu pada saat membungkuk. Badan membungkuk, kalian tidak sampai ke tanah, ke lantai. Hanya di sini. Ini tidak ada manfaatnya. Tapi ini 1, 2, 3, 1. Nah, itu ya. Jadi gerakan-gerakan yang memerlukan bungkuk ke depan, ya, itu telapak tangannya menyentuh lantai. 1. Nah, ya. Jadi tidak di sini 1, 2, 3, 1. Nah, tidak seperti itu. Itulah mungkin ada 2 persiapan olahraga yang baik dan benar, dan pemanasan yang baik dan benar. Bagaimana nanti pada pelaksanaan olahraga, ya, kemudian juga bagaimana denyut nadi ini mengukur di zona latihan, ya. Dalam pertemuan yang berikutnya mungkin akan Bapak jelaskan seperti itu.
hari ini Bapak cukupkan sekian. Ada tugas untuk kalian, ya, tugas kalian. Yang pertama, tolong dihitung nadi normal. Jadi beberapa hari bangun tidur langsung di minimal 3 kali lah, 3 kali mengukur nadi normal berapa, ya. Sekali lagi, kalau 3 yang betul semuanya tidak ada masalah. Kalau 2 yang betul ambil yang 2, kalau 3-tiganya berbeda ambil yang tengahnya, ya. Sama untuk nadi sebelum latihan juga, ya. Nanti sebelum latihan tolong dihitung tadinya berapa, 3 kali 15 menit, ya. 15 detik, maaf, 15 detik nanti dikalikan 4, ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi sekali lagi tugasnya mengukur denyut nadi normal dan mengukur denyut nadi sebelum latihan. Yang kedua, nah ini tugas yang kedua, silakan nanti divideokan kalian melakukan gerakan peregangan pasif dan peregangan aktif. Ya, sekali lagi ada 2 tugas. Nanti setelah selesai dikumpulkan bagaimana cara pengumpulannya dan sampai kapan, nanti kita ada lagi informasi untuk kalian. Terima kasih dan tolong selama ini jaga jarak, pakai masker dan tidak berkumpul. Salam sehat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.